Jadi inti dari pembahasan tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 macam kitab suci kepada para utusannya atau para rasul. Menurunkan di sini jangan diartikan bahwa Allah itu menurunkan berbentuk kitab, sudah menjadi kitab terus diberikan kepada rasul, bukan. Melainkan Allah menurunkan wahyu yang dibawa oleh malaikat diberikan kepada rasul terpilihnya. Setelah sampai kepada para rasul, kemudian para rasul tersebut menyampaikan kepada umatnya. Kemudian ditulis sehingga menjadi sebuah kitab suci. Jadi bukan berarti Allah menurunkan sudah berbentuk langsung jadi kitab, itu bukan. Tapi Allah menurunkan itu berbentuk wahyu yang dibawa oleh malaikat, disampaikan kepada rasul, kemudian rasul yang menyampaikan kepada umatnya, kemudian ditulis sehingga menjadi kitab suci. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengetahui kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para utusannya. Adapun kitab-kitab suci yang wajib untuk kita ketahui itu ada berapa? 4 macam kitab suci. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat agar mereka semua mendapatkan petunjuk. Kemudian kitab yang kedua yang harus kita percayai adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Dawud yaitu kitab Zabur. Kemudian kitab yang ketiga yang harus kita yakini, harus kita imani adanya, yaitu tentang kitab yang bernama kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur al-ayah. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, maksudnya kepada Nabi Isa, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, ketiga kitab itu, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, kita hanya wajib mengimani adanya. Kita harus percaya bahwa kitab itu ada, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi, yang kepada rasul-rasul yang sudah kita sebutkan tadi. Akan tetapi kita tidak wajib untuk mengimani, mengamalkan isinya. Adapun kitab yang keempat ini, yaitu kitab suci Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak hanya wajib meyakini tentang adanya saja, tapi kita wajib mengimani,
mempercayai, juga menjalankan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kalau kitab yang 3 sebelum Al-Quran itu kita hanya wajib mempercayai adanya saja, tidak wajib untuk mengamalkan isinya, tapi kitab suci Al-Quran yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya wajib mengetahui, tidak hanya wajib mengimani tentang adanya, tapi kita juga wajib mengimani dan mengamalkan isi kandungannya. Jadi kitab suci yang keempat yang wajib kita ketahui adalah kitab suci Al-Quran, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Al-ayah. Dia telah menurunkan kepadamu kitab dengan sebenar-benarnya, atau yang mengandung kebenaran. Kepadamu ini artinya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebagai orang yang beriman, kita wajib hukumnya untuk mengetahui tentang 4 macam kitab suci ini. Dan ini termasuk atau menjadi dari rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan isinya kita hanya diwajibkan mengerti tentang 4 macam kitab suci. Ini pembahasan yang ringkas. Intinya seperti ini dari pembahasan kita dari awal tentang kitab-kitab. Jadi rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian saja pembahasannya. Kurang lebihnya hanya Allah yang Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab.